Oke, silakan dimulai aja. Iya Pak, ini untuk pagi ini mungkin saya laporan, eee, dari minggu lalu saya mencoba data saya yang kemarin Pak, yang tentang umroh haji. Mhm. Saya coba yang classical methodnya itu kan saya pakainya Farmax ya Pak, Pharma dengan Iya. variabel eksogen. Oh ya, Ini mungkin sambil yang di overleaf-nya coba Anda sambil ngomong teori, coba di overleaf-nya sudah seperti apa? ini saya baru masukin ininya sih Pak, slide-nya di Enggak, ininya saya. kalau slide-nya belum jadi ya yang di ininya dulu, karena saya lihat di overleaf-nya kok kayak nggak ada terakhir diakses kapan ini. 11 jam yang lalu saya Pak. 11 jam yang lalu ini. Nah, coba Iya, tampilkan itu aja. yang tesis ya Pak. Ini baru saya Iya. masukin Pak untuk slide-nya kemarin. Kok di sini sih sebentar, isinya kok AM sama Matko ya? Ini berarti Pak, salah buka Bapak yang 2023 Pak, yang punya saya. Oh, Iya Pak. oh ya karena ini nggak ada, harusnya nomor mahasiswa saja kok itu kalau yang sekarang yang umum ini. Karena kan Oh, Anda punya AM punya, jadi saya saya lihat di, makanya kalau bisa jangan kebanyakan project walaupun Anda ikut kuliah ikut, karena bentar, kok yang 11 jam yang lalu, oh ini yang 2023 ini ya. iya Ya Pak. sambil tampilkan itu aja. Anda sambil share screen itu, Anda ngatakan tadi ya, yang PDF-nya aja. PDF-nya saya belum isi sih Pak. Enggak ini loh, cukup layout-nya pilih yang full PDF itu Oh, loh, layout, nah iya, itu biar enggak. ini Pak. Nah udah silakan Anda mulai menyampaikan apa yang Anda ingin sampaikan. Jadi langsung Hmm, mengarah ke ini. ini Pak. Jadi untuk yang saya coba minggu ini, saya coba yang metode klasiknya yaitu yang vektor autoregressive moving average untuk variabel eksogennya Pak. Hmm, Benar-benar. iya Pak. Kapan? Yang di metode ini coba Anda buka, Anda kan bicara vektor regresif dan vektor moving average. Iya Pak. Coba mulai ke bicara metode kan Anda mesti apa harus cerita apa sih, eh, ya biasanya kan setiap metode ada persyaratannya kan. Oh iya Pak. Jadi di sini ada multivariat paling umum digunakan oleh vektor atau regresif terutama di bidang ekonometri. Nah, ini apa maksudnya statement ini? Saya kan Anda pahami apa sih kok jadi model untuk waktu multivariat paling umum. Nah, ini paling umum, Mas. Kadang kan kita soal dari bahasa Inggrisnya apa, tapi Iya. kata paling umum itu jadi kadang kurang berat. Kata-kata paling umum maksudnya di statistik kan ada model yang diterjemahkan generalis itu loh, yang Heeh. sering dinikan juga umum itu. Nah, paling umum ini kan seolah jadi bahasa, kita kan sekarang bahasa akademik loh ya, jangan bahasa sehari-hari loh ya. Oh baik Pak. Jadi setiap Anda membangun kalimat, ini apa sih yang Anda mau kirim pesan dari kalimat ini itu. Iya Pak. Sebenarnya apa yang kalau lihat di sini itu. Kan nggak usah ada kata paling umum aja sebenarnya nggak apa-apa kan. Menurut waktu multivariat digunakan, nah Oh iya Pak. digunakan adalah, lah ini apa, jadi sebenarnya bisa juga model untuk waktu multivariat adalah vektor atau regresif, mungkin salah satunya ada, mungkin Hmm, yang model untuk waktu multivariat kan nggak cuma vektor atau regresif. iya Nah, Pak. itu juga langsung mengarah, nggak usah bikin klaim paling umum, apa Heeh. mungkin lebih apa, lebih kata sering digunakan mungkin lebih tepat daripada kata paling umum. Nah, nanti silakan deh yang kayak gitu. Kadang Iya. saya nggak tahu Anda dapat kalimat itu dari mana, Dari nerjemahkan bukunya saya Pak. apa bahasa Indonesia, Enggak Pak, buku sayanya multivariate time series yang bahasa Inggris. nilai iya Pak. Nah, jadi bahasa Indonesianya Anda pakai apa? Saya Bikin dari manual bahasa. sih Pak. Oh, nah ya. Nah, kalau manual malah sebenarnya bisa merasakan. Yang Iya saya Pak. khawatir kalau yang translator itu loh.
Oh, yang sekaligus itu Iya, jadi ya, kadang Pak? kalau di-translate itu kadang ada yang nggak apa, tapi kalau bikin kalimat sendiri harusnya merasakan kata paling umum Anda mau ngirim pesan apa gitu. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Ini jadi mhm. ini kalau mungkin kadang pilih nggak usah bikin bikin opini, karena ini bahasa akademik kan. Baik. Kalau di bahasa akademik, setiap opini itu harus ada argumentasinya, setiap pendapat lah itu. Jadi nggak bisa kita mengatakan paling bagus, itu harus ada kriterianya, pakai apa, paling Mmm, baik, paling akurat, paling apa, itu harus ada dasar ukurannya lah gitu kan, nggak boleh kita. Nah ini terus ini hanya pas karena ini akan jadi apa, dasar teori kan, iya, Pak. ini kayak semacam ya akan sebagai dasar kan, akan sebagai fokus karena ada besok kan akan setelah itu beberapa sebenarnya yang hasil yang ini kan akan pindah ke bab 3 tapi lebih detail loh besok loh ya. Jadi kalau ini kan masuk tesis 1. Iya, Tesis Pak. 1 bisa ini Mas dimasukkan di sini pasti kayak berupa apa namanya? Ide aja kan, ini nggak terlalu detail nggak apa-apa. Tapi yang Oh, penting Anda tahu. Tapi besok pada saat sudah jadi tesis 2 bab 3, itu kan jadi bab 3 yang karena Anda iya, pakai emang mau pakai VAR kan sama apa yang tadi satunya apa tadi? VAR mmm, sama apa? Farmax, Pak. VAR, Jadi FMA VAR. sama VAR. Iya, Pak. Nah ya, kan kalau itu berupa suatu hibrid kan Anda harus cerita dulu satu persatu Iya, kenapa Pak. satu Mhm. persatu nggak cukup. Nah itu Iya, kalau pas masih namanya proposal boleh statement, tapi harapkan statementnya jangan bikin opini yang tidak ada dasarnya. Ini kalau oh, baik, bahasa Pak. di medianya jadi hoax kan itu. Oh, Jadi iya, Pak. akademik nggak boleh. Anda Iya, kan buat statement yang paling umum digunakan adalah ini. Anda nggak punya argumentasi. iya, Pak. Wong Anda memangnya sudah tahu itu paling umum itu apa yang umumnya dipakai, misalnya umum dipakai itu apa, karena nah terutama di bidang ekonometri. Nah Iya, Pak. mungkin dari bahasa Inggrisnya saya nggak tahu apa itu kan si penulis bukunya lah. Maka kalau Anda dari buku apa dari jurnal, Ini dari buku, Pak. kalau dari buku ya langsung dikasih statement dari bukunya. Ini kan soal Iya, pendapat Anda kalau kayak gini, nggak ada. Tapi saya yakin ini bukan pendapat Anda iya, Pak. karena Anda nggak punya argumentasi. Mungkin lebih baik dikasih bukunya tadi, namanya siapa, itu kayak mensitasi tuh. Jadi Anda bikin statement ini mensitasi suatu buku. Iya, Pak. Bisa juga menurut Sopo tadi penulis bukunya, mungkin Mhm. apa, atau Anda langsung ngomong Agus dan kawan-kawan tahun berapa membuat statement ini gitu. Tapi mungkin ini hanya terjemahannya yang nggak tahu di sana paling umum dari bahasa Inggrisnya apa itu. In general kayak bentar, Pak, ini saya lagi cari Nah, lagi. ya oke lah nanti dibenahi yang kayak gitu. Intinya apa, kalau memang minta bantuan apa penerjemah ya Anda tetap harus ikut merasakan lah itu. Artinya kan ini bahasa akademik kan, kalau ditangkap oke, mungkin bisa nangkep maunya kan. Iya, Pak. Tapi ini harusnya ada argumennya dari mana. Nah, itulah saya harapkan ada dari bukunya siapa. Artinya Anda baca buku itu, di sana mungkin statement, mungkin lebih tepatnya kayak yang apa paling sering digunakan lah atau Mmm, apa. Tapi kan buku itu yang menyatakan, bukan Anda penulis iya, Pak. bukunya itu. Tapi kalau ada yang menyatakan saya nggak yakin karena Anda sendiri kerja ini baru mulai kok sudah bikin statement so Iya, bener banget. kan nggak mungkin kan. Nah, logikanya Mhm, tadi karena Anda kata orang kan. mhm, Nah, Pak. biasakan yang kata orang tadi selalu disitasi itu, Baik, Pak. di-refer gitu. Itu yang sekarang mulai saya latih di kuliah kan gitu. Harep-harep itu kan saya minta Iya, Pak. sekali-kali ngeklaim itu pendapat sendiri. Kalau itu Iya, memang bukan pendapat sendiri. Tapi kalau Anda udah baca buku banyak, Anda punya statement, ya Anda tetap harus nyebut kan. Setelah saya baca dari ini kan ada kadang iya, Pak. referensi sampai 3 atau 4, Anda berani bikin statement. Iya, Pak. Karena itu berarti kan Anda punya dasar. Ini Baik, saya Pak. hanya karena apa, ya melatih apapun sekarang kan banyak orang yang kadang nggak logis itu kan. Iya, Diskusi. bener, Pak. Terus saya lihat bagaimana dia secara akademisi kok nggak kelihatan cara ininya berargumentasi yang akademik gitu kan. Ya makanya saya kemarin disuruh bicara karena saya nggak punya data, saya hanya ini semua masih hipotesa. Ini adalah syarat, tapi saya nggak punya data, jadi ya nggak bisa bikin apa bahwa itu harus seperti apa gitu.
Jadi hanya pendapat karena saya nggak punya data, cuman berdasar dari baca berita. Kan saya nggak bisa menyebut berita apa aja. Kan ya Iya, karena kadang memang kita harus mengakui saya nggak punya data. iya, Pak. Tapi saya melihat karena saya bicara tentang apa itu karena akses masih sedikit sekali. Saya tahu masih sedikit gitu, tapi nggak tahu penyebabnya apa karena saya belum pernah. Nah, ini saya tawarkan apa? Mari kita kaji, kita teliti. Kenapa? 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 Nah, itu kan jadi Mhm. kan menawarkan dugaan saya karena ini namanya hipotesis. Nah, kita bikin hipotesis boleh-boleh aja, tapi kan perlu diuji kan. Iya, Pak. Nah, ini nanti di sini pun ada kan di proposal pertama, mungkin masih banyak bisa bikin hipotesis. Oh, baik, Pak. Oh, ini apa untuk memodelkan itu mungkin Anda nanti nggak tahu dah, maka di sini nanti persyaratannya apa di vektor autoregresi. Perhatikan kalau kerja multivariat, kenapa butuh apa multivariat itu harus ada syaratnya kan? Iya, Pak. Antar ini ada dependensi, ya Mhm. kan? Kalau nggak ada dependensi ngapain saya harus Iya, multivariat? iya, Nah Pak. itu nanti perhatikan dengan cermat. Terus kenapa di sini terus jadi moving average? Iya, Pak. Ini kan rata-rata bergerak kan? Kalau diterjemahkan secara ini kadang ada rata-rata bergerak. Iya, Pak. Ngapain kok harus pakai ini? Iya. Nah, itu kalau bisa kelihatan. Jadi itu nanti pada saat tesis satu sudah kelihatan bahwa Anda itu memang sudah apa mulai mencoba lah itu. Oh, baik, Pak. Jadi di time series kan memang moving average kan biasanya dipakai awal-awal kita belajar time series. Tapi dalam konteks multivariat bagaimana itu? Oh, iya, Pak. Oke, ya oke silakan dilanjut. Jadi nanti apapun statement ini diusahakan. Kadang memang saya kalau uji juga cuma saya tanya gini aja langsung sudah pada berhenti itu. Oh, iya, Karena Pak. dia sebenarnya bukan memahami, bukan membaca, tapi menerjemahkan. Nerjemahkan kan Mhm. belum tentu paham. Iya, Pak. Berarti, Pak, Ya, untuk farma ini kan nanti ada yang uji stasioner, terus cek, P dan Q ordernya, itu saya tetap masukkan ke bab 2 di tesis 1 apa enggak, kalau di sini tentang metode untuk apa menentukan. Tapi nanti di bab 3-nya kan dalam konteks sudah model itu. Tapi kan karena Anda akan bisa multiple, jadi nanti yang itu bisa tapi ada cukup di sini sebut dulu nggak apa-apa bahwa besok saya akan juga bahwa di sini akan dicek oh, prosedur berarti ininya. Tapi harus notis ya, Pak? besok cara ngeceknya, detailnya kan besok di tesis Oh, 2-nya. Ini kayak Anda mau bikin rencana perjalanan, lagi diskusi di rumah, sebaiknya mhm, besok naik apa, naik apa. Nah itu, tapi kan sudah punya referensi bahwa besok kalau ke sana sebaiknya ini, terus berangkat jam berapa, itu kan namanya rencana kan. oh iya, oke, Pak. Kalau terus syukur bisa sudah lebih detail itu. Oh, baik, Pak. Nah, itu yang nanti namanya hasil sementara yang saya harapkan kalau sudah kelihatan teorinya Anda cukup bagus cara bahasnya kan nanti tesis 2-nya jadi cepat. Iya, Pak. Nah, ini yang jadi ya silakan aja misalnya ada bisa sempat detailkan nggak apa-apa, kalau nggak pun nggak apa, tapi yang penting algoritmanya sudah jelas apa yang harus dicek tadi, apa harus yang di Iya, ini. Pak. Nah, itu ya oke, nanti karena nanti kan bab 3-nya sementara di sini kan masih rencana itu kan. Besok Iya, yang itu akan hilang, itu jadi diganti dengan teorinya. iya benar. Ya terus yang di bab 4 yang di kasusnya ada di bab 4 kan ada hasil sementara teori Iya, dan hasil sementara analisa datanya kan. iya, Nah, Pak. nanti yang teori dipindah ke bab 3, yang analisa data tetap di bab 4. Oh, iya, Pak. Tapi besok bab 3-nya isinya masih rencana, maka beberapa basic teori taruh di sini dulu. Iya, Pak. Oke, berarti ini karena Anda gabungin berarti Anda harus bicara VAR dulu, bicara Iya, Pak. apa. Eee, Nah, ini misalnya ini ada sumber referensinya. Nah, ini kan baru muncul ini tuh dia. Nah, ini ini saya scroll ke bawah tadi, Pak. nah ya makanya bisa aja di depan setelah di bawahnya masih sama sumbernya dari saya semua, ya biarin. Nanti kalau Mmm, sudah muncul dari literatur kedua ya baru dimunculin. oh iya, ini kayaknya dari literatur kedua nih, Pak. Yang satu Nah, lagi misalnya kalau itu di ini kan untuk di tesis 1 berarti untuk, formula VAR-nya misalkan VAR P-nya, ini saya tetap seperti ini aja atau perlu penurunan dari mananya ya, Pak? kalau saya lebih utamakan
bahwa ini belum detail dulu, tapi yang penting sumber untuk detailkan Anda sudah punya. Nah, contohnya nih, Anda ini ngutip ini dari mana ini? Literatur yang mana? Jurnal, apa buku? Iya, Pak. Nah, kan nggak ada kan? Jadi, misalnya baru mau menyatakan bahwa ini menurut siapa, maka dinyatakan dengan 2.1. Iya, Pak. Bahwa model Varka, kan Anda nanti menurut siapa kan tadi? Saya, Pak. Yang Anda kutip itu, nanti harus konsisten notasi, tapi sekali Anda pasang ini misalnya psi dan apa nih U apa mu? Yang mana, Pak? Ini Yang psi UT ini, UT apa MUT? emang UT, Pak. Nah, kalau UT ya nanti konsisten. Oh, Ya, iya. tadi saya baru ngecek yang satu juga itu kayaknya saya malah curiga itu ngambil dari cutting. Kalau Oh, kesalahannya elementer, biasanya dari cutting karena cutting kadang kan lolos. iya, Pak. Nah, ada kata ya kadang-kadang kan ini yang ngecek kan cuma pembimbing sama penguji sama Iya. yang ngerjakan. Pembimbing lagi sibuk, penguji lagi sibuk, eh, mahasiswanya juga ikut sibuk. Nah ya sudah, akhirnya kadang ada tulisan yang kesalahan elementer itu, tapi oleh bawahnya, wah ini karena sudah diuji, Iya, Pak. maka saya nggak suka dengan sumbernya itu adalah tesis, walaupun itu dokumen formal, Iya, Pak. tapi prosesnya kan tergantung yang terlibat saat itu gitu. Iya, Pak. Jurnal aja juga sama, tergantung reviewernya, tergantung ininya. Jadi makanya saya lebih senang sumbernya buku. Kalau buku pun ya masih ada kemungkinan itu, tapi tidak mana kalau ya karena buku kan biasanya orang-orang yang sudah ahli dia menulis. Iya, Pak. Makanya tetap track record si penulisnya juga kadang kita. Ya jadi nanti ini Anda kutip dari mana nanti. Nah, udah. Baik, Pak. Mungkin nanti kan sebenarnya ada estimasi. Iya, Pak. Nah, coba ke bawah, ini coba bawah, ini kan belum kan Anda? Belum, Pak. Harus Belum. nyoba nulis modelnya aja, ya oke nggak apa. Tapi Mm-mm. ada minimal jelas di sini, besok saya akan mengestimate parameternya pakai apa. Nah, itu kan Oh, iya. menurut si papernya atau bukunya kan. Iya, benar. Nanti detailnya besok, Pak Tes. Tapi ada sudah tahu bahwa ini besok mau pakai apa maximal livelihood atau metode momen atau mau Iya. pakai least square atau mau pakai EM algorithm kan metode sudah mulai disebut aja. Baik, Pak. Jadi model yang 21 ini akan bisa diestimate dengan apalah itu. Iya, Terus Pak. sekarang oke ini yang VAR-nya. Tapi di sini asumsinya apa aja coba yang VAR ini coba ke bawah, ke bawah, bawah, ke bawah. Nah, itu kan ada tulisan-tulisan di sini ada nggak asumsi distribusi? Data rentan waktu, data rentan waktu, belum Errornya apa? Nggak ada ini, error lah ini. error data rentan waktunya U-nya, Pak. Nah, ya makanya nggak ada asumsi di sini. Oh, iya belum saya masukin memang, Nah, Pak. makanya justru Yang generalnya aja, Pak. enggak, maksud saya lengkaplah walaupun besok ngestimate-nya besok. Tapi waktu Oh, Anda iya. nulis model itu yang lengkap. Oh, iya, Pak. Yang itu saya tanyakan tadi, berarti saya harus bikin juga ya, Pak? Ini kan ada kutip dari bukunya, masa bukumu nggak lengkap? Nggak mungkin bukumu nggak lengkap. Iya lengkap, Pak. Makanya saya bingung kalau misalnya ini dimasukin juga kan Ya, kayak mungkin stationery cuma kata asumsi itu loh. Ini error coba. Masa error cuma ngomong kayak gini? Biasanya ada asumsinya kan? di buku Iya yang nggak? Nih, IID min 0 dan matrik kovarian berukuran ini. Nah, ini kan asli. sudah asumsi. Tapi di bawahnya Anda nulis lagi, apa ini? Yang atas kan sudah benar nih. Iya, UT Pak. kan vektor nggak? Yang UT ini loh. UT vektor random ini loh. Yang namanya asumsi, Ini. bentar. Jangan dinaikin. Ini lah, yang UT ini Oh, loh. ini. UT ke bawah. Oh, oke, Ini loh, Pak. yang statement kayak gini itu penting di statistik. Oh, ya, Pak. Nah, tapi yang bawahnya kenapa kok nggak ada? Apa ini ada mau jelasin apa? Error data Univariate atau variabel yang diamati pada waktu random. T Iya, untuk A. 1, 2 sampai. Nah, ini yang namanya asumsi adalah yang atas ini loh, bahwa dia distribusi normal, IID, maka inilah yang Oh, besok iya, Pak. harus Ini dicek. ada sih, Pak, di sini. Di bukunya, tapi memang belum saya buat. Terus oke, ini yang VAR-nya. Terus apa? Moving average-nya coba. Moving average-nya mana?
Belum saya masukin karena masih Belum. bingung mau ngambil yang mana, Pak. Makanya Anda yang penting pilih salah satu referensi yang sudah Anda punya. Iya, Karena Pak. besok Anda kan rencananya akan gabungin VAR sama ini Pharma ini kan. Iya, Dan Pak. di sini dasar teorinya berarti Anda harus tahu VAR, tahu MA-nya Farma. kan. Iya, Pak. Nah, nanti baru besok bab 3-nya. Nah, nanti di hasil sementaranya Anda sudah naruh coba yang bab 4-nya, yang hasil sementara. Bab 4 berarti. Karena bab 3, coba bab 3-nya Anda rencananya gimana? Bab 3. Ini, Pak. Bab 3-nya rencana Anda mau selesai kapan, mau ujian tesis ini kapan. Yang ini ya, Pak? Oke, kira-kira Anda ini bulan 9. Iya, Pak. Nah, ini kan Anda juga belum detail kan? Anda Iya, mau Pak. langkahnya apa aja? Jadi kira-kira ujian proposalnya mau Januari kan? Iya, Pak. Nah, di sini Anda sudah mulai bisa lah. Ini yang maksud saya kayak gini. Anda mau ngapa dulu yang sifat-sifat ini loh. Jadi ada harusnya di sini sudah mulai nulis. Saya akan mengkaji apa dulu, mempelajari apa dulu, terus inilah siap ujian T1. Iya, Pak. Nah, saya harapkan data sudah juga mulai dieksplorasi lah itu. Iya, Pak. Minimal tadi karakter-karakternya tadi, apakah nanti normal multivariatnya terpenuhi misalnya Iya, Pak. untuk karena Anda mau menggunakan asli itu, terus mulailah di sini Anda rencana mau selesainya kapan nih ujian tesis 2-nya ini. Coba ke bawah. Ini kan di bulan apa itu? April, apa tadi? Bulan 4 ini, April, Pak. oke. Ya oke. Dan nanti silakan dilengkapi ini, terus ke bawah. Hasil sementara. Hasil Ya sementara. kayak gini kan tadi roadmap-nya nggak apa-apa. Nah, hasil sementaranya inilah yang saya harapkan teori farmanya sudah kelihatan, tapi lebih detail ya. Yang penting modelnya dulu sama asumsi-asumsinya. Oh, iya, Pak. Jadi di situ Anda harus sudah punya dasar kapan saya menggunakan farma itu, dalam keadaan apa saya perlu farma itu. Oh, baik, Pak. Kenapa nggak cukup VAR saja? Kenapa nggak cukup PMA saja tadi kan? Iya, Pak. Nah, kenapa saya butuh hibridnya? Yang penting itu dulu ceritakan. Terus asumsinya apa aja di situ. Terus yang kedua tentang datanya. Datanya Anda sudah miliki. Dan Iya. data ini kayaknya sesuai dengan asumsi modelnya. Ya sudah, maka Anda sudah siap ujian tesis 1 kan. Oh, iya, Pak. Berarti ini kolabnya sudah mulai nyoba kayak apa datanya? Udah, Pak. Data, yang penting yang pertama dicek apa? Bahwa memang ada dependensi di Antar, responnya ya. iya, Pak, antar variabel. Saya cobanya kemarin dependensinya pakai Apa? correlation, Pak. Ya, korelasi kan ada ini kan korelasi matrik korelasinya aja. Matrik korelasinya, Pak. Dan semua memang terjadi berkorelasi. Iya, Pak, dari yang saya coba. Maksudnya kan kalau Besar ternyata juga. enggak, kan di multivariat kita bisa melakukan subset kan itu. Iya, Jadi bisa Pak. dipecah jadi 2 kalau yang memang nggak ada dependensi biar dimensinya nggak tinggi bisa kita pisah juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang benar terjadi dependensi antar semua ada berapa variabel responnya? Ada 4, Pak. Berarti 3 Nah, variabel respon, 1 variabel prediktornya harga. prediktornya cuma satu loh variabel prediktornya. Bisa banyak sih, Pak, cuma saya cobainnya dari harga dulu kemarin. Masih satu-satu. Berarti yang 3 respon tadi sudah dicoba bahwa dia ada dependensi memang. Ada, Pak. Ini mau saya share screen sebentar. Bentar, Pak. Ini, Pak. Cobainnya. Halo, Pak. Ya. Kalau responnya katanya 3, kok ini 4? Iya, Pak. Kalau respon kan berarti yang hari hotel flag, yang harga kan saya mau bikin yang akan jadi vektor itu loh, yang di dalamnya vektornya 4 ini memang.
Jadi vektornya berarti berukuran 4. Iya, Pak. Aduh, kenapa nih? Ya berarti namanya variabel ininya ada 4. Iya, Pak. Coba di sini kan kayaknya ada yang kategorik loh. Nanti ada perhatikan yang Iya, Pak, ini kalau ada ya, kategoriknya. iya ini saya ubah lagi. Jadi saya kategorikan terus saya bikin jadi numerik lagi, Pak. Ya, tapi maksudnya di sini kalau codingnya dari kategori, maka nanti waktu melakukan korelasi kan, kalau yang satunya data yang apa? Kalau coba lihat datanya lagi, lihat datanya. Kalau hotel ini bintangnya, bintang 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Pak. Oke, berarti kalau itu ordinal, karena bahwa bintang 5 mesti yang paling bagus, berarti ada ordinalnya. Iya, Pak. Terus kalau hari ini, banyaknya hari ini kan berarti apa, skalanya sudah skala interval kan. Jadi terus kalau flight 1, 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 apa ini? Ini Pak, yang awalnya flag-nya itu jadi ada yang pakai ini Pak, saya replace kalau yang pakai SV atau Garuda itu yang 1 pakai Lion itu yang 2 pakai Turkey Island itu yang 3 selebihnya sampai 6, ada 6 jenis gitu Pak. Itu nggak ada nuansa urutan bahwa itu lebih baik atau lebih jelek gitu. Ini nanti kalau misalnya di 1 berarti kan ini lebih baik Pak, karena kan GA itu Garuda, kalau yang kedua kan ini yang maskapai yang murah yang Lion gitu Pak. Nah terus sampai 6 tadi, yang lainnya apa? Memang cuma sampai 6 aja Pak ininya. Nah, 6 itu apa berarti? Kualitasnya jelek banget berarti, nanti yang 6 Oh apa enggak itu? Pak, maksudnya 6 di sini ini sih Pak, penomorannya aja. Oh apa saya bikin 1 sampai 6 dari yang baik sampai yang dari yang mahal Nah, sampai yang makanya murah ya? itu saya katakan di statistik ada skala Mmm. yang paling rendah, namanya hanya Oh apa, iya iya Pak. kategori aja bisa membedakan. Oh ini Iya Pak. Lion, ini Garuda. Iya Pak. Tapi yang kedua kalau sudah ada urutan kayak Iya. hotel tadi, bintang 1 sampai bintang 5 kan ada urutannya kan, yang paling Iya bagus Pak. sudah. Kalau pesawat juga sebenarnya kan ada. Nah, Iya. Anda lebih kelompokin kayak gitu. Jadi pakai istilahnya yang low cost carrier itu ya, Iya. atau yang Iya. apa yang mungkin menengah, ada yang kelas paling atas kan Iya. ada di Iya bener, ya saya miss di sini. pesawat yang Iya Pak, ikut. bener bener. Daripada coding asal coding nanti, karena kerja statistik itu kan kerja besar data, maka harus cermat waktu ini, apalagi Anda dari yang kualitatif jadi kuantitatif. Iya Pak. Harus jelas motifnya itu. Nah, Iya makanya bener. nih hasil pendahuluan itu perlunya di sini untuk melihat seberapa Anda sudah memahami datanya. Jangan Iya asal Pak. coding itu. Iya bener bener Pak. Saya miss ini di sini Pak. Ini Ya, saya nanti karena pada saat nanti Anda membuat, masalahnya gini, harusnya harga berkorelasi positif dengan pesawatnya kan. Pesawat iya yang Pak. makin kelas rating atas kan harganya mahal biasanya Heeh, kan. iya Pak. Nah, ini kalau bisa rating pesawatnya yang dipakai untuk coding. Oh iya Pak. Kayak tadi hotel itu loh, rating hotelnya kan. Iya Pak. Jadi mesti kalau yang harganya tinggi, mesti korelasi positif dengan hotel yang Oh iya bener. bintang 5 kan Iya misalnya. Pak. Mhm. Nah itu saya kan yang pesawat juga konsisten seperti yang hotel. Terus Mhm. banyaknya hari, itu ya Iya, mesti gitu kan. Makin lama harinya ya mesti akan makin makin mahal. mahal. Iya Pak. Itu kan wajar. Mhm. Nah inilah yang terus yang Anda ingin cari apa akhirnya itu? Dia ini Ya, korelasinya Pak, jadi ini enggak, tapi setelah itu Anda mau apa itu dengan ini? kalau yang di collab saya, mau masukin ke deep learning-nya pakai LSTM Enggak, sama maksud GFM. saya apa yang Anda akan dicari dengan data umroh ini, maksud saya itu. Oh, Hasil forecasting akhirnya, harganya outputnya Pak, apa? forecasting harganya Pak. Jadi ini kan datanya, harga tahun ini Pak, Hmm. 3 bulan terakhir ini. Cuma biasanya kan, PT-nya itu ada untuk harga tahun depan, paling sampai Juninya itu Pak,
berdasarkan ya hitungan manual untungnya berapa, hotelnya berapa gitu loh, Pak. Nanti forecasting yang saya punya itu saya bandingkan dengan data yang ada untuk tahun depan yang akan dijual, Anda Pak. itu mau forecast harganya saja, apa juga mau forecast banyaknya penerbangan yang disukai, atau ingin forecast hotel yang disukai, akan forecast juga paket yang disukai. Maksudnya Artinya kalau Anda ingin forecast empat-empatnya, iya, Anda Pak. nanti menghasilkan forecast, oh yang paling diminati yang paket 7 hari misalnya. Hotel Oh, yang disukai yang bintang 3, yang paling mungkin apa yang diprediksi untuk tahun depan misalnya, atau iya, mau Pak. bulanan mau apa terserah. Terus pesawatnya yang disukai yang kelas yang bawah misalnya. Jadi akhirnya harga yang besok harus kan ini kan berdasar data masyarakat kan. Jadi Iya, nanti gini, misalnya untuk tahun depan sebenarnya saya akan jual yang enak paket apa ya, yang kemungkinan akan paket yang setengah medium tadi lah, yang nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. iya, Pak. Terus karena biasanya ada tambahan wisatanya kan, nggak cuma ibadahnya. Terus Iya, yang kedua hotelnya paling nanti dikasih paling banyak yang akan diminati adalah yang bintang 3 ya. Udah, terus yang ininya adalah bintang apa pesawatnya yang kelas M. bawah malah misalnya yang murah. Nah, harga yang di ini juga yang murah. Artinya hasil forecast Anda itu untuk membuat paket yang dekat situ. Mmm, Oke, ini iya, yang senang itu mungkin jumlahnya yang dominan mungkin 60%. Maka ya tetap ada kasih yang kelas atas kan, paket atas. Biasanya kan mungkin punya pelanggan paket orang-orang yang kelas atas, hotelnya yang paling bagus, pesawatnya yang paling bagus, durasinya juga yang paling lama itu iya, Pak. misalnya. Terus pilih paket yang untuk kelas orang-orang bawah, yang Iya, Pak. penting ingin umroh kan, Iya, udahlah pilih paket yang hotelnya paling murah, pesawatnya paling murah, paketnya yang paling cepat, yang penting hanya untuk pergi. bahasa ininya saya pernah umroh loh Iya, lah, Pak. dengan harga yang paling hemat. Nah Iya, Pak. itulah, tapi kan waktu Anda bikin forecast jadi sudah bisa melihat berdasar ya data masa lalu, besok mungkin di harga sekian apa penerbangan yang berapa tadi yang kira-kira apa yang kelas menengah apa, terus hotelnya yang kelas apa, terus durasinya apa. Iya, Nah Pak. inilah dia output itu hanya untuk strategi bisnisnya kan ke Iya, depan melihat dari itu. iya, rencananya saya mungkin Tapi gitu. tetap nanti dijagain kan yang akomodasi kalangan atas sama kalangan bawah, yang di sekitarnya itu ya kita bikin paket itu gitu. Walaupun Iya, mungkin Pak. dari sisi animo mungkin nggak besar. Gitu. Iya, Pak. Yang dekat dengan Anda mungkin paling banyak diminati di jadi Iya. kan artinya ini orang ngapain jualan yang nggak diminati, maka buang-buang waktu makan. Mmm, iya, Oke, Pak. jadi nanti silakan ini ya, jadi usahakan kalau bisa coding yang flight-nya dibetulin, kalau yang hotelnya kan otomatis sudah dari hotelnya kan itu Iya, bintang Pak. 3, 4, 5, kalau durasi kan sudah jelas, jadi yang flight kayaknya perlu dibenahi itu. Iya, Pak. Ya, biar ya oke, ini hasilnya dari datanya. Iya, Pak. Terus apa lagi? Ini bener sih, Pak. Jadi yang correlation yang flag-nya malah Ya, iya. ini kan Terus ada yang negatif hotel iya, dengan Pak. flight. Ini Iya. berarti berlawanan kan? Masa orang yang misalnya ini seandainya apa ini udah bener loh ya codingnya. Iya. Kan aneh orang orang kaya kok seneng di hotel yang mahal kok mau pesawatnya yang murah Mudah. misalnya. Iya, Pak. Seandainya ini sudah bener loh ya kemarin, tapi kayaknya terus ini kalau saya positif kan, iya benar Iya, wajar kan. Pak. Kalau ingin hotel yang bagus ya harganya harus bagus kan, maka Iya. positif. Nah, Mmm, mestinya di sini korelasinya hampir semua positif. Makanya kan ada yang aneh kan negatif. iya, dari flag-nya ini, Pak. Nah, ini karena salah codingnya. Oh, baik, Pak. Nah, makanya inilah yang sering saya katakan orang nggak kerja dengan jangan sembarangan, nanti bisa dapat Iya, nggak apa sesuai malah. output yang nggak sesuai. Nah, Mhm. coba nanti di coding yang baik sesuai standar penerbangan itu loh kan ada flight Low apa cost kelas sama atas iya, Pak. apalah namanya itu kan kayak sengaja ada, nah Mhm. Anda pakai Iya, itu aja. iya, Pak.
Malah nanti kemungkinan mesinnya harusnya korelasinya positif semua itu. Iya, Pak, ini masih saya coba kemarin, malah Ini gagal. makanya ada yang aneh ini karena kok Iya kalau yang hari hotel dan harga sudah benar, ini yang nggak benar yang flight ini. iya, Pak. Oke, Pak. Ya, oke, nanti dibetulin. Terus apa lagi yang ingin disampaikan? Ini aja mungkin, Pak, ini masih saya bagi sampai mungkin saya perbaiki dulu ini data trennya baru mau saya masukin ke metodenya, Pak. Kalau Anda ambil kuliah multivariat, Iya, Pak, udah di semester kemarin. oh kemarin ya, kalau yang ini kan sekalian untuk tugas kontekstual ya, Iya, makanya saya kemarin sopo yang sekarang ambil belum. itu malah tugas kontekstualnya ngambil data lain. Ngapain kamu susah cari ini? Oh ya sekalian aja. Tujuan saya kuliah itu mensupport ke tesis. Malah Semester dianya kemarin malah belum ada, Pak, kontekstual. ya memang ini kan saya baru gara-gara setiap nguji tesis banyak sekali yang konteksnya nggak kepegang ya kayak Anda tadi ini. Heeh. Kelihatan kan flight-nya nggak kepegang kan itu. Iya, Karena padahal Anda sebenarnya paham, tapi waktu mau bikin codingnya Anda nggak paham itu. miss, iya Anda benar. paham kan bahwa sebenarnya di flight ada leveling kan? Iya. Mestinya tahu kan, wong saya lagi nggak punya uang pakai pesawat yang murah. Kalau saya lagi punya uang banyak, kepingin nikmat pesawat yang mahal kan, Iya, berarti ada Pak. leveling kan? Nah, Iya. tapi ada waktu codingnya enggak. Nah, ini yang saya katakan Anda kehilangan konteks kan. Makanya saya Iya. katakan karena saya ada tugas kontekstual karena supaya jangan orang terlepas apapun data itu mencerminkan apa dari yang kejadiannya lah. Ya Iya. kayak soalnya data tinggi badan ya mencerminkan orang Indonesia rata-rata ya mesti di 100 berapa. Nggak mungkin rata-rata 2 meter kan. Iya benar. Kalau tahu konteksnya kan jadi kita nggak akan ini. Iya, miss ya, Pak. Nah itulah nanti saya kira ini sekali untuk ketahuan. Makanya tadi maksud saya yang tesis satu adalah kayak gini hasil sementara itu untuk mengecek jangan ada yang aneh-aneh. Iya, Pak. Benar-benar. Bayangin saya pernah nguji tesis satu kok data masih sedang saya lagi nyari Pak caranya gimana. Kamu belum tahu caranya, belum kan nyari apa itu data usia suami istri itu kan yang berpasangan itu. Iya. Di BPS nggak ada, Musa belum bisa dapat uang. Ya udah kamu ke makam aja saya bilang itu. Biasanya suami istri itu kan bersebelahan. Gitu, Pak. Dan Ya itu bukan Allah. bercanda loh, ya saya bilang itu benar kan? Coba sih kamu masuk ke makam. Biasanya kalau orang sudah dua-duanya meninggal ini bersebelahan, saya bilang. Iya. Langsung tahu kan? Kapan istrinya meninggal, suaminya meninggal ditulisin itu saya bilang gitu. Masa belum tahu cara nyarinya, mau kemana, udah berani tesis satu. Ya kan sekarang kan saya tesis satu itu teori sudah oke, data sudah oke, tinggal tesis duanya ya kayak istilahnya orang mau masak itu sudah belanja dari pasar lah itu. Iya, Pak. Oh, saya rencana mau masak hari ini masak opor ya sudah ada ayamnya, ada ininya, ada ininya. Nah, masaknya nanti Iya, Pak. itu yang namanya tesis 2. Oh, Tapi iya. tesis 1 adalah nyiapkan bahan-bahan untuk tesis 2. Nah, teorinya saya tanya mah ini, terus datanya belum kok berani ujian tesis 1. Nah, maka saya kan mencegah itu. Nah, ini terus sekarang saya mulai nambahkan di tahun baru semester ini yang kontekstual itu. Iya, Pak. Karena orang terlalu textbook itu ternyata kelemahannya di situ. Iya, benar sih. Jadi pinternya hanya pinter textbook, tapi pada saat ada tesis kan dituntut tuh di kasus saya ini kan. Kalau dulu tesis kan enggak. Bisa aja ya teori textbook itu aja buku dipelajari, di ini kan. Tapi sekarang kan kalau saat ini kan saya tuntut juga studi kasusnya apa ya benar bisa dipahami, makanya kemarin ada kebetulan bisnis di urusan umroh ya kenapa nggak ngurusi mikirin itu aja sekalian. Iya, Pak. Nah kan lebih ini kan lebih bermanfaat saya bilang. Ya oke ya nanti silakan dibenahi ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini mungkin apa? Di R-nya saya belum terlalu bisa collab, jadi kemarin saya coba R-nya juga sih, Pak. Ya nggak apa-apa, Anda coba. Untuk komputasi nggak harus satu bahasa pemrograman ya. Iya, Pak. Jadi Cuman Anda
jadi dikombinasi, ada yang sebagian pakai R, ada yang sebagian tujuan saya sebenarnya itu untuk memperkaya metode pada saatnya misalnya Anda jadi bos kan, Iya, Kak. kan punya anak buah, oh bisa R, bisa punya Iya. bisa collab, bisa kerjakan itu. Nah, tapi kan Anda bisa ngomong minimal walaupun nggak bisa mempraktekkan. Iya, Pak. Wong saya dulu sebenarnya lebih banyak MATLAB, tapi setelah ada Oh, ini sama itu ya saya tetap berani nyuruh aja kan. Paling heeh. karakteristiknya kan hampir mirip, paling sintaknya memang agak beda. Karena Iya, tujuannya apa? Supaya Anda mengenal berbagai macam aplikasi terkini. iya, Pak. Memang tidak berarti kita akan bermain sendiri, memang selama kuliah ya Anda harus melakukan kan ini. Tapi pada saatnya Anda mungkin sudah, dan nanti kan akan punya anak buah dari orang-orang pas ngerekrut, jadi Anda tahu yang saya rekrut orang-orang yang kayak apa, Iya, Pak. yang akan jadikan pekerja saya gitu. Tapi kalau Anda nggak punya wawasan kan, asal ambil aja kan, Iya, rugi Pak. perusahaan itu. Nah itu karena saya itu tidak berarti besok Anda akan jadi programmer, akan jadi tunggal. Iya. Tapi ini Anda tahu, oh caranya mungkin ini apa R bisa ngapa aja, Iya, Pak. terus Python bisa ngapa aja kan minimal punya Anda boleh kombinasi ya. Jadi nanti ada pakai collab untuk apa? Untuk ini campur Google Sheet pun nggak masalah. Iya, Wong Pak. makanya judul tesis Anda tidak berarti ini pakai R, itu enggak. Ini saya nyoba yang VAR-nya, Pak. Pak mau nyari Ya. orde Pharma-nya pakai Aljungbox kemarin, cuma belum nemu Nah, ya, Pak. nanti Aljumboknya Anda harus cari teorinya loh ya. Nah, iya, Pak, makanya saya tadi Nanti tanya, berarti saya tetap include di tesis 1 untuk yang bab 2-nya, enggak, Kak? nanti kalau tesis 1 enggak urus, tesis 1 tapi tesis Oh, 2. oke, Di Pak. tesis 1 enggak apa-apa, ini enggak harus ada dulu. Yang penting saya udah besok niatnya pakai untuk uji apa ininya saya akan pakai Ordenya, jempol. Pak. Iya, Pak. Orde penentuan ordenya saya akan pakai itu. Katanya siapa? Kenapa kamu pakai itu? Katanya paper ini. Nah, itu perlu. Oh, oke. Iya, Pak. Jadi apa? Memang kalau di sini kalau R kelemahannya harus ada komennya ditaruh pakai tanda pagar kan. Iya, Nah, di Pak. dekatnya sini uji Aljengbok ini di bukunya siapa ada, di papernya Oh, siapa dalam kurung. Tapi kalau pakai collab enaknya coding dengan teks kan dipisah. iya, iya, Pak. Nah, jadi taruh situ, nanti saatnya disatukan di overleaf, Oh, tinggal copy paste kan. iya, copy code. Nah, Iya. saya maksudkan di sini, Anda misalnya Aljumbok, Anda mau pakai teorinya dari mana? Anda cari dulu, tulis dulu di sini, di sebelahnya ini loh, dalam kurung, mungkin kayak gitu. Di sini ya, Pak? Ya, nanti Anda dalam kurung dari bukunya siapa Mhm, nanti. Tulis referensi gitu. mhm. Oke. Nah, nah kalau yang di collab enaknya itu memang dia tidak dalam coding sendiri, Iya, teks sendiri kan, enaknya itu. Oke, tapi ini minimal Anda setiap akan pakai apa, iya, Pak. itu tolong referensinya mulai dicari. Nah, Oh, besok di tesis 2 Anda harus tuliskan. Kalau sekarang cukup ngomong aja, si katanya bukunya si buku A itu pakainya Aljumbok untuk menentukan orde. Ya iya. udah gitu. Oh, oke, oke, Pak. Ini oh ya lupa saya stasioner enggaknya saya pakai ADF, Pak. Nah, ADF-nya ini juga nanti Anda mau pakai teorinya, referensinya dari mana. Ada, iya, Pak. Untuk Oke, yang pokoknya kan, H0-nya apa, H1-nya apa. Iya. nah ya, Anda yang penting nanti ada tuliskan dari referensi itu, kan Mhm, nama sama ininya aja. Nah, nanti pada saatnya kan tinggal dilengkapi jadi pustaka kan. iya, Pak. Oke. Jadi pokoknya ini latihan tertib, kalau itu administrasi ini tertib akademiknya, yaitu apa? Anda setiap buat statement, Anda melakukan sesuatu, itu ada dasarnya itu. Iya, Pak. ADF, dasarnya dari mana? Iya, Pak. Oh, melakukan uji apa tadi penentuan orde, Iya. pakai ini, Heeh. dasarnya bukunya siapa? Ya Iya. sah saja kayak gitu. Oke, Pak. Terus apa lagi? Ini orde uji ADF-nya. Kalau uji asumsi normalnya pakai apa? Uji asumsi normalnya belum saya uji, cuma kayaknya kalau pakai plotnya aja nggak boleh ya, Pak? Nah, kalau multivariat apa bisa diplot apa?
Oh iya, Ya maksud susah. saya Ya satu-satu sih, kalau Pak. kalau hanya kalau satu-satu kan salah loh. Anda berarti Iya, nggak benar tepat benar, kuliah Pak. multivariat. Iya, Oh. benar. Jangan kalau sendiri-sendiri normal, maka ininya enggak. Iya, Pak. Jadi ada kan dibuka lagi buku multivariatnya. Iya, Pak. Oh, itu namanya kuliah sudah dilupakan. Nah, ini yang saya nggak boleh di situ. Ada Soalnya kan formatnya itu uji. iya, Pak. Karena nanti kalau misalnya ada yang mungkin nggak bisa, maka Anda mau tidak mau harus gunakan kan, bisa konsep sampel besarnya atau itu kan nanti ada. Mhm. Karena Iya. kalau memang nggak terpenuhi normalnya akan berdampak terhadap ininya kan, analisisnya nanti. Soalnya iya, Pak. Ya, oke, ini tadi catatan itu nanti cek di Iya, Pak. buku multivariatnya. Masih punya kan bukunya? Ya Masih, walaupun Pak. saya kadang tiap tahun saya ganti, tapi minimal ya catat gitu. Kalau nggak sekali yang diambil multivariat kan saya kasih buku cukup banyak juga itu. Iya, Pak. Buku-buku digital itu. Oke, Pak. Mungkin Oke, ini apalagi? mungkin Sudah ini aja. cukup? Iya, Pak. Ini mumpung yang lainnya nggak ada malah jadi ya sudah. Pada nggak Benar. nongol gitu. Iya, Pak. Ya oke, saya kira udah cukup ya, kita akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih Oke, banyak, makasih. Pak. Oke ya, makasih.